Selamat malam saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah kelompok di dalam rumah masing-masing. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Mari kita mengawali dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, bait yang pertama dan kedua. Mampirlah dengar doaku. Saudara-saudara, kita akan membaca dari surat Roma pasal 7 ayat 1 sampai 12. Demikian isi dari bacaan tersebut. Roma 7 ayat 1 sampai 12. Arti hukum Taurat. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara? Sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi, apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi, selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi, jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu,
dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya, aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu, ia membunuh aku. Jadi, hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia yang membaca dan melakukan sabda Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena di tengah-tengah kami menjalani kehidupan menghadapi COVID-19. Tuhan masih tetap memelihara kami, memberikan kekuatan dan semangat. Pada malam hari ini di dalam persekutuan di rumah masing-masing, kami rindu akan sapaan-Mu, merenungkan sebagian firman-Mu. Hadirlah menguasai kami, sehingga apa yang menjadi kehendak-Mu boleh kami mengerti. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, renungan pada saat ini kita beri judul Dibebaskan dari Kurungan Taurat. Dibebaskan dari kurungan Taurat. Pada persekutuan kita pada waktu kebaktian yang lalu, kita sudah mempelajari dari surat Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-15 sampai 23. Ketika Rasul Paulus menegaskan, memang dahulu warga jemaat Roma hidup dalam dosa, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Tetapi sekarang sudah dimerdekakan dan menjadi hamba kebenaran melalui Tuhan Yesus yang ditetapkan oleh Allah. Namun kita mengetahui jemaat Roma juga sama dengan manusia modern pada zaman sekarang, cenderung memandang kemerdekaan sebagai keadaan independen secara penuh dan total. Paulus tidak demikian. Paulus justru menjelaskan manusia dapat dimerdekakan dari kuasa dosa dan hukum Taurat hanya jika manusia kembali kepada Tuhan, menjadi patuh kepada Allah pencipta yang memang berhak atas kepatuhan kita. Nah, rupanya penjelasan Rasul Paulus ini mendapatkan tanggapan, seperti kemudian Rasul Paulus menulis di Roma 7 ayat 1 sampai 12 ini. Kalau kita renungkan, Roma 7 ayat 1 sampai 6 itu sejajar dengan Roma 6 ayat 15 sampai 23, yaitu berbicara tentang pergantian kuasa. Paulus menegaskan bahwa kematian mengakhiri kewajiban kalau suami mati, istri tidak lagi mempunyai kewajiban kepada suami. Baptisan
itu mati bagi hidup lama, yaitu kewajiban melaksanakan hukum Taurat, kewajiban hidup dalam daging, dan hidup baru dalam Kristus adalah hidup menjadi milik Yesus dan menjadi produktif selama melayani Allah. Sekarang kita dapat mengabdi secara dinamis atas pimpinan Roh Kudus. Kita dibebaskan dari kurungan Taurat. Nah, saudara, penjelasan Rasul Paulus yang demikian ini berhadapan dengan pikiran orang banyak waktu itu, jemaat Roma yang berasal dari latar belakang Yahudi maupun yang Yunani. Bagaimana dosa ini bisa menjadi begitu besar? Nah, tanggapan orang-orang terhadap Rasul Paulus itu begini. Kalau sesuatu yang baik, yang benar, yang suci, yang diberikan oleh Allah sendiri menghasilkan buah tidak baik, bahkan hanya menumpuk dosa, itu bagaimana? Nah, disitulah lalu Paulus menjelaskan kembali, hal itu terjadi karena dosa. Dosa yang bekerja melalui hukum Taurat. Justru dosa mampu membelokkan manusia memahami hukum Taurat dan melakukannya, padahal yang dilakukan itu malah menjauhkan manusia dari Tuhan Allah. Sebagai contoh dalam kehidupan kita orang-orang percaya saat ini, membaca di Matius 23 ayat 6, mereka senang duduk di tempat kehormatan, baik dalam perjamuan maupun dalam rumah ibadah. Itu tentang orang Farisi. Lalu oleh orang Kristen ayat ini dipakai sebagai dasar. Tidak mau duduk di depan, tidak mau seperti orang Farisi. Di ibadah Minggu, tempat duduk depan itu pasti kosong. Dasarnya ayat. Nah, kita tidak memahami, tidak menyadari ternyata itu perbuatan kekuatan dosa. Menggunakan ayat untuk mendasarkan perbuatan yang sebenarnya menentang Tuhan. Jadi kalau enggak terasa, apa yang dilakukan ini sesungguhnya menjadi sama seperti orang Yudais, orang yang masih terkurung dengan Taurat, menggunakan ayat-ayat kitab suci meskipun itu telah dibelokkan oleh roh kegelapan. Nah, saudara, apakah kita orang Kristen masih mau melakukan seperti orang Yudais itu? Atau kita tidak terkungkung lagi oleh hukum Taurat, tidak terkurung oleh hukum Taurat? Kalau kita masih seperti orang Yudais, maka karya keselamatan Kristus yang ditandai dengan baptisan itu menjadi sia-sia. Karena tetap berada di dalam kurungan Taurat. Saya berharap kita semua bebas dari kurungan Taurat karena kita hidup di dalam karunia Allah melalui Kristus. Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54 bait 1 dan bait 4. Tak kita menyerahkan. Yang bersinar
Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman yang boleh kami renungkan. Di dalam kelemahan kami memohon tuntunan Roh Tuhan, supaya kami bisa bebas dari kurungan hukum Taurat, karena hidup di dalam karunia Allah melalui Kristus. Bapa yang rahmani, kami percaya firman-Mu akan menguatkan langkah-langkah kami. Kami serahkan keberadaan kami di dalam kehidupan sehari-hari, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Kami serahkan juga persoalan-persoalan yang kami hadapi. Dengarkanlah kami. Kami serahkan juga rasa syukur kami. Berkatilah, karena semua kami mohon di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Maka damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.